gimana melahirkan dan apa saja yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Monggo kelompok cerdas menyampaikan hasil diskusinya. Ripun mau diskusinya ibu-ibu sing kelompok cerdas. Ripun salah satu Bu Tia sama Bu Deni sini biasanya suka mengeluarkan pendapatnya. Monggo Bu. Gimana tadi? Oh, pertanyaannya apa tuh Bu? Di mana melahirkannya? Tentang gimana melahirkannya dan apa saja yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Oh, oke. Melahirkan jenengan pun gadang putra toh? Sampun, kalau jenengan kan bidan. pundi? Bidan. Bidan. Terus sanesé bidan terus malih mboten? Teng pundi? Terus Puskesmas. Terus pundi malih? rumah sakit. Ya, betul. Sekarang yang pertanyaan yang kedua napa? Napa tuh Bu? Pemeriksaan baru lahirkan niku napa mau dibetahke ibu melahirkan niku ki nek bar lahirkan niku. Kasih sayang Bu, soalnya dia sing ngurusi anake kadang kesel. Nggih, terus apa malih? Apa malih Bu? Mungkin pemeriksaan Bu, kan biasanya nek baru melahirkan kan dikontrol Oke nggih, nek bar lahirkan itu kontrolke mboten dihandle mawon nggih. Nggih. Nggih, terus apa malih? Napa nggih Bu nggih? Kadose namung niku ya Bu. Oh, ya. Anu makanannya kudu bergizi Bu. Makanannya cerdas sing bergizi. Soalnya nek ibu menyusui niku ora butuh asupan gizi banyak loh. Nggih. Betul ya. Hebat semua ya kelompok cerdas. Sekarang kita bersama-sama tepuk hebat buat kelompok cerdas. Yuk, tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Kelompok cerdas. Ya. Sekarang jadi ibu itu setelah melahirkan harus diperiksa oleh tenaga kesehatan. Itu nggih. Nah, sekarang kita nonton film dulu ya Bu ya. Diperhatikan nggih. 1. Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Puluh minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepis sakit dan nyeri. Dan saat pecah nyaring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekap erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap
sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya, meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Susu kaleng. Susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu ibu bidan ya. Saya pingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaannya itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, saya pengen nyusuin susu eksklusif sampai 6 bulan. Langsung diparingi. Terus ini menyusui sesering mungkin, nggak usah dijadwal. Tanggal 20 diimunisasi nggih. BCG mangke. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Nah, mau sampun ditonton semua ya filmnya, dan didengarkan ya, udah paham? Sampun. Yang di pojok sana kedengar nggak? Oh ya, sudah kedengeran ya. Nah, jadi sebenarnya dari film tadi itu di mana sih ibu itu
3 kali minimal 3 Bu. kali. Nggih, Butias pinten wingi? Kurangnya 2 kali Bu, soalnya mboten ngertos soal tiba-tiba pun ngertosnya 4 bulan. Oh, Nggih. berarti meneh mboten lancar nggih. Mboten kraos riyen niku nek Berarti mboten mabuk-mabuk nika? Mboten. Walah, nggih Bu, to. Bu, riyen niku. Nggih, malah sae nek ngeten niku putra Nggih, nggih. alhamdulillah. Janine ten njeron napa? Weteng niku mboten mboten Nggih. rewel nggih to? Nggih, alhamdulillah, Bu. Nggih, gitu ya. Dadose melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih agar bila terjadi masalah dalam persalinan akan segera ditangani. Dadose mboten nggih Bu, langsung ditangani cek mboten usah dirende-rende, langsung ditangani. Nah, tanda bahaya persalinan itu apa aja? Silahkan dibuka buku pintar halaman 15 Bu. Monggo Bu Dendi dibacakan. Tanda bahaya pada persalinan niku setunggal. Tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Terus air ketuban keruh dan berbau. Terus pendarahan lewat jalan lahir. Terus dan ibu itu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Ibu tidak kuat mengedan dan yang terakhir ibu mengalami kejang. Ya, betul ya, nyeten nggih. Terusnya kalau seandainya benjang jenengan niku hamil lagi, kalau ada tanda-tanda seperti ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan nggih. Mboten kan mbene Mbah Dukun nggih. Riyen nang Mbah Dukun. Nek riyen sakniki kan sudah berkembangnya zaman, sekarang sudah ada tenaga kesehatan yang terlatih, ngeten nggih. Nah, itu ya. Jadi pendarahan lewat jalan lahir. Terus nek pamane seandainya jangan pas hamil nggih. Pas hamil terus ada bercak darah sedikit aja, nggak usah banyak ya. Udah ada sedikit aja kayak ngeflek nek men iki lho. Itu harus segera diperiksakan ya, Bu. Takutnya itu nanti apa namanya? Air ketubane nanti bocor. Tanda-tanda gitu atau plasentane niku cara dene kropos ngeten lho, Bu. Ngeten nggih. Nah, terus kalau seandainya pas mengejar itu kan harus sesuai instruksi dari tenaga kesehatan, Bu. Memang lajeng lahir itu lho. Terus ada yang buka lengkap, ada yang buka 10, jenengan ditahan pokoknya. Mbah piye carane pokoknya nek krasa ngeden arep teng WC ini lho, Bu. Pokoknya tetap ditahan, tidak boleh mengejar kalau belum waktunya. Ngeten nggih? Sebabnya apa, Bu? Soalnya nanti kalau seandainya jenengan itu istilahnya apa burung wektune niku ngeden ngene niku, nanti jalan lehernya niku bengkak, Bu. Nanti bengkak gede kayak gini lho, Bu. Kudune iso bayine iso medhur, nggih to? Niku bayine wae bakal iso medhur wong ketutupan sing bengkak niku wau. Nggih, ya. Soalnya ada kasus beberapa perempuan yang belum waktunya itu dia itu ngeden gitu loh, Bu. Jadi akibat fatalnya kalau seandainya jalan lahir niku ketutup napa bengkak niku. Nah, niku sik kudune bayi niku ki napa jenenge istilahnya mapan ten nggih ajeng lahir niku mboten saged mapan. Soale nggene sik nggih mapan niku ketutup kalih bengkak. Ngeten nggih. Terus kalau seandainya selain itu ibu mengalami kejang. Nah, kalau seandainya jenengan niku panas disertai kejang wis mboten sah kejang, panas mawon itu harus langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Mboten usah deren-deren ya men panas ora medun. Nah, jangan seperti itu ya. Itu kalau seandainya jenengan piyambak mboten sedang mengandung. Kalau jenengan mengandung apapun itu meski istilahnya batuk, pilek itu harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Ora njur demi waktu malah minta ombeni kayak gini. Jangan sembarang obat ya. Kalau seandainya sakit ora njur nang pundi Bu?
dicak-cek nggih wetenge nek umpamane atos sae, nek mboten atos berarti mboten sae. Ngeten niku lho. Oh, nggih to? Nggih to, Bias? Nah, gitu nggih. Dadose kalau seandainya nanti niki perute niku bar lahiran niku atos, berarti kontraksi uterusnya, kontraksi rahimnya padahe bayi, nggih to? Niku bagus. Itu kan proses pengembalian dari wingi dinggani bayi, dinggani janin nggih to? Bar metu njur niku kan bali ten asale, bali ke bentuk semula. Itu prosesnya seperti itu, gitu nggih. Nah, nanti takutnya kalau niki enggak keras, berarti kontraksinya kan enggak bagus, lembek. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan namanya pendarahan. Gitu ya. Terus hari kedua, hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Nggih, biasanya ini yang dicek sama juga bayi ini pun puput dereng gitu. Udah lepas belum tali pusar. Nah, itu nggih. Terus dilihat bayinya juga kuning boten nek pamane boten kuning nggih sae gitu. Kalau kuning nanti dicek apakah apa istilahnya penyakit kuningnya itu harus dirawat atau boleh pulang, tapi asalkan dalam pemantauan catatannya, dalam pemantauan nggih terus dene disusoni. Nyusoni bayi niku kedah terus menerus, jangan sampai meskipun bayi itu kan sifatnya dia itu kalau bar lair niku gaweane mung molor Bu, alias tidur gitu. Nek mboten jenengan greteh lenangake bayi niku mung turu terus. Nggih ngoten nggih. Enten kok sik bayi BAB nganti pipis barang mendel mawon nggih enten. Makanya jenengan tuh harus greteh gitu nggih. Gitu. Jadi sebelum dia itu membutuhkan nangis, jenengan kalau 2 jam sekali harus memberikan ASI gitu ya. Atau kalau seandainya ibunya dilihat istilahnya keluarnya darah nifas itu seperti apa toh hari ke sini sampai sini. Kalau ke hari ke-4 sampai 28 hari kan enggak maksudnya enggak sederas 6 jam sampai 3 hari biasanya kita. Nah, gitu ya. Terus hari ketiga, hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Nah, ini dilihat bagaimana kondisi ibu dan bayinya juga. Ngeten nggih? Nggih. Nah, sekarang kita buka buku pintar halaman 16, Bu. Monggo Bu Tias diwaoske yang 16, Bu. Baliknya Bu halaman 16. Nah. Halaman 17, Bu. Halaman 17 di sini halaman 16 ya, Bu. Di buku pintar saya halaman 16. Nggih. Makanya kalau bingung, Bu. Nggih, monggo diwaos. Iki nggih, Bu, ibu nifas, perawatan ibu nifas napa sanes? Iya, betul. Nggih, 1 pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan. Yang ketiga hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, gitu ya. Okay. Nah, jadi seperti itu. Terus Bu dibacakan, Bu. Nomor 2, pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi A. Menanyakan kondisi ibu nifas secara umum. B. Pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan dan nadi. C. Pemeriksaan lokea dan perdarahan. 6. Pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. E. Pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri. F. Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. G. Pemberian kapsul vitamin A. H. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan. I. Konseling. J. Tata laksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi. K. Memberikan nasihat yaitu 1. Makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. 2. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 4 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. 3. Menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan. Ganti pembalut sesering mungkin. 4. Istirahat cukup. Saat bayi tidur, ibu istirahat. 5. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus segera menjaga kebersihan luka bekas operasi. 6. Cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. 7. Perawatan bayi yang benar. Nah,
makasih ya Bu Tias. Jadi gitu ya yang harus diperhatikan setelah melahirkan atau dalam waktu nifas. Gitu ya. Jadi kalau seandainya setelah melahirkan itu ada gejala-gejalanya, ada tanda-tanda bahayanya, itu harus segera dibawa di layanan kesehatan agar segera bisa ditangani. Itu nggih Bu. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng Bu. Ayo berdiri. Yo, nyanyi lagu anak sehat nggih. Lagu anak sehat. Kali mana Mbak? Lagu anak sehat. Lihat. Yo, kita sama-sama ya. Oke. Biar kalau saya nyontohin nanti saya nyanyi sendiri kayak Yo, 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Obat oralit telah siap sedia. Langsung nih Botan. Nggih, lah wala ya. Aku nggih, dieling-eling nggih. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit telah siap sedia. Tepuk tangan untuk semua. Iya monggo ya. Sekarang dilihat ini ya Bu. Nih. Jadi kita lihat gambar yang sampingnya ya Bu. Gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Ngetos mboten iki apa? Menyusu dini tuh. Nika wae sing video nika baru lahir langsung ditandani. Nggih. Dadose setelah melahirkan ibu begitu kerucut, bayinya metu langsung ditempelkan dadane ibu. Gitu ya, biar si bayi itu mencari sendiri puting ibu. Yang jadi acuan mencari puting ibu itu apa? Ayo, tahu nggak? Niki lho ambune nganu tangan. Nggih. Kena napa air Ketuban ya, sama dengan puting ibu. Jadi dia akan tahu Bu. Kalau seandainya IMD itu dilakukan murni, insya Allah mungkin bayinya itu bisa mencari, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau yang disebut kolostrum. Jadi kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh. Jadi langsung diberikan pada bayi dan jangan dibuang. Biasanya kalau yang sepuh niku nak paling ndika bayi nek mamane apa banyu susu sik dhewe iki dibuang mergane ora apik. Nah, tapi setelah dilakukan uji penelitian, nah ternyata kolostrum itu sangat penting untuk bayi, untuk itu tadi Bu, kekebalan tubuh. Ngeten nggih, dadose setelah bayi melahirkan, setelah IMD, setelah bayi dibersihkan sama Bu Bidaya tadi kan biasanya dikasihkan ke ibu, langsung diberikan ASI ya, gitu ya. Biasanya yang muncul yaitu pertama kali kolostrum. Terus yang kedua, ketiga berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif. Jadi kalau seandainya biasanya niku nek mamane bayi baru lahir niku biasanya air susu ibu itu tidak terus keluar ya. Jadi ada proses mungkin 2 sampai 3 hari baru keluar. Nah, itu biasanya sing mondo rewel niku tiyang sepuhe, nggih ta? Wah, dine wedang, kok ndakne nolak, dine wedang, kok ndakne nolak, gitu. Tapi bayi itu mempunyai di tubuh bayi itu mempunyai cadangan untuk waktu 3 hari. Jadi kalau seandainya disusui itu istilahnya susunya dereng lancar, itu nggak apa-apa karena bayi itu di dalam tubuhnya itu ada cadangan
lebih banyak dari ibu yang tidak menyusui atau tidak hamil ya Bu ya. Nah, jadi cairannya itu untuk kebutuhan dia sendiri dan bayi yang disusuinya gitu ya. Kalau cairannya itu dia kurang, nah nanti produksi ASINya juga berkurang kan nggih? Nah, jadi tetap harus minum sebanyak-banyaknya. Paling enggak 12 sampai 14